Selamat datang di SMP Negeri 71 Atap Bau Majene. Kami percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk pribadi yang utuh, yang mengenal diri, mampu mengelola emosi, dan peduli pada sesama. Disinilah perjalanan pembelajaran sosial dan emosional kami dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syamsu Syarifuddin, SPD dari SMP Negeri 71 Atap Bau Majene. Dalam upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, saya mencoba menerapkan pendekatan pembelajaran sosial dan emosional, atau PSE, sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya kesadaran diri, pengelolaan emosi, dan hubungan sosial yang sehat di lingkungan sekolah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan bagaimana saya membagikan pemahaman serta implementasi pembelajaran sosial dan emosional di SMP Negeri 71 Atap Bau Majene. Untuk kegiatan berbagi pemahaman mengenai pembelajaran sosial emosional dengan rekan sejawat, saya mengimplementasikan dalam kegiatan berbagi praktik baik tentang pembelajaran sosial emosional pada saat pertemuan komunitas belajar sekolah SMP Negeri 71 Atap Majene. Saya juga mulai mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan rekan sejawat melalui praktik mindfulness teknik stop di komunitas belajar sekolah maupun pada saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Selain itu, saya juga mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan murid melalui praktik mindfulness teknik stop sebelum memulai kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Berikut adalah cuplikan praktik mindfulness teknik stop di kelas. Selamat menyaksikan. Jadi anak-anakku sekalian, saya harap sebentar kita ini akan melakukan latihan teknik stop. Jadi saya minta anak-anakku sekalian perbaiki dulu posisi duduknya, cari posisi yang paling nyaman. Pas, tegakkan badannya. Oke. Jadi saya harap mungkin supaya tidak saling mengganggu temannya, tidak saling mengganggu temannya, jangan terlalu berdekatan temannya, supaya tidak kasih jarak. Kemudian tegakkan tubuh, kepalanya ditundukkan, kemudian dipejamkan. Jangan ada suara tidak ada suara selain Bapak. Oke. Coba kita hari ini mulai berhenti, tetap tutup matanya, pejamkan matanya tanpa suara. Kita akan melakukan teknik stop, berhenti, kemudian tarik napasnya, keluarkan, tarik napasnya, keluarkan lagi perlahan-lahan. Kemudian amati perasaan Anda pada saat kalian menarik napas. Rasakan apa udara yang masuk di hidung kalian. Ya, tetap bernafas, tarik nafas, kemudian keluarkan perlahan-lahan. Oke, rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Tubuh kalian, rasakan kedua telapak kaki Anda yang bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan Anda pada pangkuan Anda atau berada pada di atas meja. Lakukan dengan santai, relax. Tarik nafas, masuk dan keluar seperti yang saya instruksikan tadi. Buang, tarik lagi. Pada saat kalian menghirup nafas, rasakan bahwa yang kalian hirup itu adalah energi positif. Kemudian keluarkan. Rasakan pada saat kalian bernapas di dalam, rasakan
perut kalian mengembang dan mengempis pada saat bernapas. Coba napasnya lebih pelan-pelan, tapi lebih dalam lagi. Rasakan bernapas dalam 4 hitungan. Maksudnya kalian bernapas, kalian tarik 4 kali, tarik, keluarkan, begitu selama 4 kali. Konsentrasi nak, amati tubuh kalian, terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah kalian, rasakan sekitar dahi atau kening. Rasakan kelopak mata kalian. Rasakan pipinya, kedua pipinya kanan dan kiri. Rahangnya, dagunya rasakan pada saat bernapas. Kemudian coba rasakan juga kedua bahunya. Rilekskan bahunya. Rilekskan, goyang-goyangkan. Kalau kalian tidak merasa rileks, goyangkan. Goyangkan lengan kalian. Kalau kalian terasa capek, goyang-goyangkan. Buat rileks atau santai. Rasakan jemari kalian atau jari-jari kalian. Kalau kalian merasa jari kalian itu kaku, gerak-gerakkan. Amati nafas kalian lebih tenang, pelan. Pada saat kalian bernafas, amati perasaan kalian pada saat bernafas. Rasakan kesejukan. Tetap fokus. Pejamkan mata kalian nak. Coba silakan dilanjutkan. Kembali perlahan-lahan dibuka matanya. Perlahan-lahan diangkat kepalanya. Selesai. Dalam kegiatan berbagi pemahaman kepada beberapa rekan pendidik dan tenaga kependidikan, saya melihat mereka sangat antusias dalam mendapatkan informasi baru tentang pembelajaran sosial emosional. Materi ini masih baru bagi sebagian besar guru, terutama guru mata pelajaran, berbeda dengan guru bimbingan konseling yang sudah memahami materi ini dengan baik. Namun sebenarnya, praktik penerapan pembelajaran sosial emosional telah dilakukan secara tidak langsung di dalam kelas selama proses pembelajaran, hanya saja guru belum menyadarinya karena belum terintegrasi dalam RPP. Dalam kegiatan ini, saya mencoba untuk menjelaskan kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki baik oleh guru maupun murid, serta teknik mewujudkan kompetensi sosial dan emosional menggunakan kesadaran penuh, mindfulness, serta indikator pembelajaran sosial emosional yang terkait dengan kelas dan sekolah untuk mencapai kondisi well-being. Selama kegiatan tersebut, saya merasa cemas apakah saya dapat memberikan konsep dasar tentang pembelajaran sosial dan emosional kepada rekan sejawat di sekolah. Namun, saya tetap yakin bahwa kegiatan berbagi praktik baik ini akan berjalan lancar, dengan harapan rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dapat memahami pembelajaran sosial emosional untuk diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, terutama dalam proses pembelajaran di kelas maupun lingkungan sekolah. Hal yang bermanfaat dari proses tersebut adalah informasi dapat tersampaikan dengan mudah melalui kegiatan berbagi praktik baik tersebut, tidak hanya oleh saya pribadi yang memahami konsep pembelajaran sosial emosional, tetapi juga oleh rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Para guru mulai menyadari pentingnya pembelajaran sosial dan emosional dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah,
sehingga mereka akan mencoba menerapkannya secara bertahap. Sedangkan, umpan balik yang saya dapatkan adalah rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah akan mencoba mempraktikkan secara langsung teknik kesadaran penuh, mindfulness, untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional pada diri murid. Hal yang ingin saya perbaiki atau tingkatkan agar berdampak lebih luas adalah membagikan pemahaman pembelajaran sosial emosional tidak hanya pada rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah saja, namun juga pada diri murid agar terwujud murid yang memiliki kesadaran diri dalam berperilaku, manajemen diri dalam pengelolaan emosi atau pikiran, kesadaran sosial terhadap orang lain di lingkungannya, keterampilan berelasi dengan berkomunikasi secara efektif, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam berbagai pilihan yang ada. Akhirnya, semoga video ini menginspirasi bagi Bapak, Ibu guru hebat. Salam dan bahagia, Bapak, Ibu hebat. Pendidikan bermutu untuk semua, dimulai dari kesadaran diri dan empati. Saya Syamsu Syarifuddin, SPD. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.